Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lee. Saya asal Majalengka. So di video ini kita akan coba bahas gimana sih caranya mencari data dengan multi kriteria. Jadi kriterianya banyak gitu. So bagi teman-teman yang pengen tahu caranya, tonton aja videonya sampai habis. Dan jangan lupa buat like, subscribe, dan share. Oke, jadi kita akan belajar di sini menggunakan formula indeks dan match dengan multi kriteria ya. Oke, jadi yang pertama misalnya saya memiliki contohnya kayak gini ya. Misalnya di sini adalah tujuan ya, anggap aja ini adalah contohnya ya. Tujuan, kemudian di sini misalnya saya punya nama bus ya. Nah, misalkan tujuannya yaitu ada sini ada yang ke Majalengka, misalkan ada Cirebon ya, kemudian ada Bandung, Sukabumi, kemudian ada misalnya Bogor, Jakarta, Surabaya, misalnya ada lagi adalah Sukabumi udah ya, udah segini aja lah. Oke, segini aja. Kita coba sini buat nama busnya, misalkan nama busnya adalah ada bus A, bus B, ada bus C, kemudian ada D, E, kemudian F, G, H, misalkan ada sampai H ya. Kemudian di sini saya coba di sini untuk buat jam berangkat ya. Misalkan bus A untuk Majalengka jam berangkatnya misalnya jam 8.00 ya. Kemudian untuk Cirebon jam 8 misalnya 10 gitu ya. Kemudian saya contohin di sini 10.50 lah, anggap aja. Kemudian 10 lebih 10. Oh, sorry ya. 10 lebih 10 kayak gini. Oke, saya coba di sini untuk tarik supaya lebih cepat ya. Oke, jreng di sini. Ya, oke kayak gini ya. Saya atur dulu sini kolomnya supaya lebih pendek ya. Nah, segini. Ini coba-coba kayak gini di merger. Oke, tujuannya juga di merger ya sini. Kalau sudah kayak gini kita buat tabel terlebih dahulu ya. Tabelnya kita pilih yang all. Oke. Nah, ini bisa diketengahin supaya lebih bagus. Jeng. Oke, bisa pakai shadow juga. Terserah warnanya mau apa aja. Saya coba kuning ya. Oke, kayak gini. Kemudian saya hilangin untuk nggak usah dihilangin ya. Oke, misalnya saya memiliki tabelnya kayak gini ya. Ini misalnya di Bogor, kita akan menentukan mengindeks atau memilih data atau mencari data sesuai dengan kriteria. Yang pertama adalah nama bus dan yang kedua adalah tujuan ya. Nah, maka di sini misalnya contohnya adalah misalkan nama bus ya. Oke, nama bus, kemudian tujuan atau bukan di sini ya. Kita buat di sini aja. Nama bus, oke, kemudian tujuan. Nah, kita atau dibalik ya, tujuan, nama bus, terserah sama aja. Oke, misalnya kayak gini, kita akan menentukan bahwa tujuannya kita misalnya ke Cirebon ya. Cirebon, oke, kemudian nama busnya kita pilih yang bus D ya. Oke. Kalau misalkan kita punya data kayak gini, tujuannya ke Cirebon, nama busnya D, berarti nanti titik temunya adalah, kalau dilihat dari tabel sini ya, supaya nanti tidak lihat-lihat lagi tabel. Nah, tujuan Cirebon, nama busnya adalah D, maka di sini adalah posisi di jam 14 lebih 10 ya, kayak gini ya, 14 lebih 10, oke. Nah, kalau misalkan kebetulan ada, saya rubah ini ya, lebih berapa ya, jangan 50. Kira-kira 55 lah. Oke, 55. Kita coba tarik dulu ya ini ya. Supaya nanti tidak ada yang duplikat ya. Mudah-mudahan tidak ada nih. Oke, saya coba di sini misalkan ini data, anggap aja datanya kayak gini ya. Nah, ini kita coba tujuan Cirebon, kemudian nama busnya adalah D.
maka titik temunya adalah nama bus D, tujuannya Cirebon, adalah jam 14 lebih 10. Maka yang dia akan dicari, yang akan dihasilkan adalah jam 14 lebih 10. Nah, untuk menggunakan formula ini kita akan gunakan dua formula, yaitu fungsi indeks dan match ya. Oke, sebelum kita gabungin dua fungsi itu, yang pertama kita harus tahu dulu kolom-kolomnya ya. Jadi untuk baris Cirebon di sini adalah baris kedua. Kita tentuin di sini ya. Ini kan tujuan. Tujuan ini dari baris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kalau kita membuat di sini matching, maka di sini untuk baris Cirebon adalah baris kedua. Kemudian nama bus D itu adalah kolom keempat dari sini, 1, 2, 3, 4. Jadi nama busnya ya. Nah, kalau sudah tahu di sini adalah baris kedua kolom 4, kita bisa mengindeks. Nah, untuk bisa itu kan kita perlu menentukan dulu ya. Jadi kita rubah dulu ini Cirebon dan nama busnya ke dalam bentuk angka ya. Jadi misalkan Cirebon. Nah, kita buat matching terlebih dahulu ya di sini, match ya. Match kayak gini. Kemudian lookup value-nya, jadi ambil sini sebelum ke gabungin ya, kita harus pahami dulu fungsi match dulu ya. Nah, ini kan match, kita cari matching Cirebon, kemudian titik koma. Di sini kan ada syntax lookup array. Lookup array-nya kan kita mencari sebuah tujuan di sini, berarti kan kita bloknya array-nya sini ya. Oke, kayak gini. Kemudian di sini titik koma lagi. Nah, pilih yang 0 aja, yang exact match. Oke, kayak gini, kemudian enter. Nah, kita sudah dapetin bahwa tujuan untuk matching Cirebon itu adalah di baris kedua. Oke, kita cari untuk nama bus di sini ya. Jadi yang pertama langkahnya harus tahu dulu, harus paham dulu ya, di Cirebon dan nama bus D ini di baris dan kolom keberapa gitu ya. Nah, kita coba lagi untuk nama bus. Kita matching dulu, match, kemudian lookup value ambil di kolom D ini, kemudian lookup array-nya berarti kan di sini ya. Oke, lalu exact match. Nah, sudah didapatin bahwa baris Cirebon adalah baris kedua, kemudian kolom nama bus adalah kolom keempat. Oke, bus D itu ada kolom keempat. Jadi kalau misalkan saya rubah di sini maka kolom kelima. Kalau misalnya saya rubah jadi G, berarti kolom ke-6 kayak gitu ya. Oke, jadi kalau ingin mencari nilainya berarti kita buat di sini ya. Ini supaya lebih memahami, kita gambarkan ini dulu ya, match. Nah, bagaimana kalau misalnya menggabungkannya? Oke, nah kita fungsi indeks aja di sini. Jadi fungsinya kita indeks aja. Nah, indeks. Sekarang kita fungsi indeks array, kemudian row, array, row number, row column. Nah, ini ada dua sintek. Yang pertama, ada yang sintek yang kedua. Kita pilih yang pertama ya. Nah, indeks sintek yang pertama itu adalah indeks, kemudian array. Nah, array-nya kan kita akan mencari yang ada di sini nih. Oke, kayak blok kayak gini. Oke. Kemudian sintek yang kedua adalah row number. Nah, kalau misalkan teman-teman kita sudah tahu bahwa barisnya itu untuk mencari kota tujuan Cirebon itu adalah baris kedua gitu kan. Kita coba aja 2 misalkan, kemudian kolom numbernya adalah kita akan mencari bus G, berarti kolom ke-7. Nah, kalau tulis 7 berarti kalau sudah enter aja, maka kita bisa lihat di sini 0,8. Nah, ini masih formatnya bukan time ya, masih general. Kita rubah dengan time. Oke, kayak gini. Nah, ini kurang gede aja, kita coba merger. Oke. Nah, kita sudah dapatin bahwa tujuan Cirebon, kemudian nama bus G itu adalah jam 20 lebih 10. Kita cek ya. Cirebon, kemudian G, 20 lebih 10. Oke, sudah benar ya? Nah, sekarang kalau sudah kayak gini, sudah bisa didapetin. Nah, teman-teman nggak usah pakai ini lagi ya untuk yang tadi pengenalan untuk matching ini lagi. Jadi teman-teman tinggal gabungin aja. Ini yang 2 dan 7-nya kita tak ganti dengan match ya. Oke, match lookup value-nya. Nah, ini kan 2, berarti kan kolom. Misalkan sini ya. Oke, di sini kita blok sini, kemudian lookup array-nya kita blok ini. Oke. Kemudian kita tutup kurung. Kemudian di sini koma lagi, yang 7-nya kita ganti ya.
7-nya berarti kita ganti dengan G, nama bus ya. Kita akan mencari nama bus ya. Oh sorry ya, ini indeks ya. Match. Oke. Nah, matching nama bus, kemudian di sini koma lookup array-nya kita ambil yang ini. Oke, kayak gitu ya. Kemudian exact match. Oke, di sini juga harus exact match ya, koma exact match. Oke, kalau sudah kayak gini tinggal enter aja, baru yes. Nah, kita sudah dapetin bahwa untuk nama bus nama bus G tujuan Cirebon jam 20.10. Jadi kita sudah tidak menggunakan ini lagi ya. Jadi gitu caranya menggabungkan beberapa rumus ya. Ini kalau misalkan satu-satu memang puyeng, tetapi kita harus tahu dulu sintek atau untuk mencari match satu ini untuk kolom dan match yang kedua untuk row itu kita tahu dulu seperti yang tadi rumusnya kayak gini ya. Oke. Nah, kalau sudah kayak gini kita sudah bisa merubah ya. Misalkan di sini untuk Bogor ya. Bogor ya. Oke, Bogor G jam 4.10. Nah, kalau sudah kayak gini kita bisa menentukan di sini formatnya ya. Misalnya dikasih warna ditandai ya. Dan ini dari menu home, kemudian conditional formatting, kemudian highlight cell, kemudian equal to. Oke. Kalau sudah kayak gini kita coba di sini format cell that equal to-nya yaitu sama dengan yang ini. Oke, kita sudah lihat warnanya merah. Teman-teman bisa menggunakan format-format di sini ya. Oke, formatnya misalnya bisa rubah di sini ya teman-teman ya. Nah, fill-nya ini kan warna-warna background-nya bisa dirubah dari sini ya. Kita sudah default aja kayak gini, kemudian oke ya. Oke, kita lihat bisa di sini adalah Bogor, bis Bogor, tujuan Bogor, nama bus G jam 4.10. Oke, kita coba di sini yang lain misalnya busnya adalah B. Oke, jam 7.55 ini berpindah sendiri. Oke. Nah, kalau sudah kayak gini, kita bisa menentukan misalkan di sini pakai validation ya. Validation itu gampang ya, teman-teman, dari menu data, kemudian di sini ada validation ya. Sini data validation, kemudian settingnya di sini pilih yang list. Oke, source-nya ini kan untuk nama-nama kota, teman-teman bisa pilih yang ini. Oke, kemudian klik. Dan untuk nama bus kita juga bisa menggunakan di sini validation, di sini data validation, kemudian allow-nya, pilih list, kemudian source-nya. Ini kan nama bus. Jadi teman-teman blok aja ke sini lalu oke. Nah, kalau sudah kayak gini tinggal pilih-pilih ya teman-teman Cirebon. Nah, gitu kan ya. Ini juga bisa diperlebar misalnya karena nama kotanya panjang, maka di sini mergernya di sini ya. Oke, kayak gitu ya. Nah, kemudian nama bus tetap di sini. Oke. Jadi kita bisa pilih nih Bogor, Jakarta. Nah, nama bisnya pilih F. Nah, ini berpindah sendiri ya. Kemudian kita coba Sukabumi. Nah, ini ke 9, 9.20 kayak gitu ya. Oke. Kayak gini aja teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat video tutorial kali ini dan mudah-mudahan bisa menjawab teman-teman yang kemarin bertanya lewat WhatsApp ya. Oke. Ini aja videonya, saya ulangi ini lagi dan terima kasih telah menonton video ini. Sampai bertemu kembali video berikutnya. Dadah.